Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada hari Kamis tanggal 16 April, Injil hari ini berbicara tentang aspek lain, sisi lain dari penampakan Tuhan. Yaitu apa? Damai sejahtera kubawakan kepadamu. Jangan takut. Saudara, kenapa Yesus menyampaikan damai sejahtera ketika bertemu dengan para murid ketika bangkit? Damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan sudah menghancurkan dosa itu. Gitu loh. Tuhan telah menyingkirkan itu, sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita berdamai, kita bersatu lagi dengan Allah. Sehingga kita bisa masuk dalam surga yang ditutup oleh Adam dan Hawa. Sekarang dibuka, kita boleh masuk. Relasi kita dengan Tuhan relasi yang dekat. Kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi saya adalah anak Allah. Dan Allah adalah Bapakku. Nah, inilah arti damai. Ya. Tuhan menerima aku apa adanya. Bukan seperti aku apa adanya, menerima diriku dengan segala keberdosaan, kerapuan, dan kekurangan ini. Coba lihat. Apakah saya bisa menerima diri saya apa adanya dengan segala kekurangannya? Bisa, ya bisa tidak. Seringkali bisa, seringkali juga tidak. Ketika orang belum mampu menerima berdamai dengan dirinya sendiri, dia gelisah, dia cemas, dia takut. Tapi ketika dia bisa menerima kekurangan, keterbatasan, kelebihan, apa adanya dirinya sendiri, maka dia lebih damai. Tapi ketika kita berprasangka bahwa orang lain belum menerima kita juga. Lalu kita menjadi cemas, kita gelisah. Ya. Kita tidak bisa nyaman, aman bergaul dengan orang lain karena saya belum at home dengan diri saya sendiri. Nah, Tuhan saja menerima saya apa adanya. Bahwa saya nggak mau menerima diri saya sendiri. Kan aneh. Tapi itulah yang terjadi. Jadi ketika pergaulan kita dengan Tuhan itu harus membuat kita damai gitu loh. Tenang. Tidak gelisah, tidak cemas. Ya. Karena saya mengatakan seperti kata Santa Teresa dari Avila bahwa kita seringkali meminta sesuatu yang sepele, yang kecil. Minta sesuatu apalah benda, hal-hal tertentu. Itu bagus juga. Kesehatan benar juga bagus. Ya. Karir juga bagus. Tapi apakah saya meminta sesuatu yang fundamental, yang luar biasa, iman, harapan, dan kasih. Meminta sesuatu yang ilahi gitu loh. Bukan sesuatu yang material. Yang ilahi, damai, kasih, sabar, kemurahan hati, kelembutan hati. Ya. Itu yang janganlah minta sesuatu yang duniawi. Maka Paulus mengatakan, carilah perkara-perkara surgawi. Ya. Temukan perkara surgawi, jangan yang di dunia. Carilah yang abadi, katakanlah, yang jangan sepele, yang besar. Dan untuk itu kita mohon, tapi juga nanti kita berjuang untuk sampai ke sana. Karena kita ini masih manusia, masih berdaging. Maka kita harus pelan-pelan mengarah ke sana. Itulah damai. Jadi sekali lagi damai itu karena Tuhan mencintai aku, menerima aku apa adanya. Ya. Dan saya harus wajib berdamai dengan masa lalu saya, berdamai dengan kekurangan saya, berdamai dengan dosa kita, berdamai dengan apalah dalam diri kita yang kita anggap tidak menarik atau tidak kita anggap berdosa, kita berdamai dengan situasi seperti itu yang pertama. Nah, kedua, para rasul ragu-ragu, betul nggak Yesus? Bagaimana? Ini saya bisa mengerti seandainya saya berada pada zaman itu, saya pasti juga ragu-ragu, kita juga pasti ragu, betul nggak Yesus datang menampilkan pada mereka? Maka Yesus mengatakan, lihat tanganku, lihat tubuhku, rabalah aku, lihatlah. Jadi Yesus adalah Yesus yang sama. Ya, tapi Yesus yang kemudian Yesus yang mulia, tubuh raga yang mulia, tapi pribadi yang sama. Maka sesuatu yang menarik kemudian Yesus mengajak mereka makan dan Yesus makan seperti mereka juga makan. Ya jadi, bagaimana saya bisa membayangkan situasi yang membuat mereka gelisah, takut, ragu-ragu. Tapi kemudian Yesus mengajak mereka, jangan ragu, jangan takut. Ayo kita makan bersama. Ya semua itu. Ya. Tapi kemudian Yesus badan yang mulia gitu loh. Ya.
Jadi keraguan-raguan itu musuh dari iman, musuh dari iman kita, dari keyakinan kita. Kalau kita ragu, nggak akan terjadi sesuatu pun. Tapi kita punya keyakinan, kedalaman, ya apapun juga terjadi. Ketika saya mengatakan terjadilah dan terjadilah, seperti kisah penciptaan. Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan binatang-binatang, terjadilah, ada dan terus. Allah hanya mengatakan pep, jadi. Ya. Dan itu bisa karena kita adalah ciptaan Tuhan, bahkan secitra segambar dengan Allah. Kita juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu, terjadi dan terjadi. Meskipun mungkin dalam bayangan kita, dalam imajinasi kita, dalam kreasi kita, dan itu terjadi. Ya. Nah, aspek lain yang penting yang menurut saya juga perlu kita sadari, Tuhan membuka pikiran mereka. Tentang apa? Tentang sejarah keselamatan, tentang keselamatan sendiri. Demikian rahmat dari Paskah adalah mata batin kita terbuka gitu loh. Wow. Tuhan memberikan hidupnya. Sang pencipta, sang penebus, sang penyelamat. Dan Roh Kudus. Melakukan karya penebusan penyelamatan yang luar biasa itu. Dan itu hadir dalam diri kita. Saudara. Seandainya kita melihat itu, mata batin kita melihat itu, mata kita terlihat, mata batin kita melihat, iman kita melihat, dan kita tidak bisa mengubah, atau kita tidak bisa menggantikan hal itu. Kita menggantikan apa? Maka dengan keyakinan mendalam itu kita lalu bersaksi. Ini loh nilai yang luar biasa yang saya terima. Ya. Bukan hanya Kristus yang datang, tapi saya juga dijanjikan untuk hidup bersama Dia dalam kemuliaan, dalam keabadian. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa mata kita terbuka, mata batin kita. Tuhan membuka mata mereka. Apakah yang saya miliki ketika saya mau memberikan renungan ini, Anda juga merasakan yang sama? Melihat yang sama yang saya lihat? Mudah-mudahan iya, tapi saya tidak tahu persis. Anda melihat gak? Yang saya lihat bahwa Tuhan memberikan segala-galanya kepada kita. Dirinya sendiri. Dan ini bukan yang sepele, yang luar biasa. Yang tak terkatakan. Jangan minta yang kecil-kecil. Mintalah sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Yang di surga. Nilai-nilai itu. Karena itu akan abadi kalau kita minta sekarang dan kita mohonkan sekarang dan terjadi sekarang. Itu akan terbawa terus ketika nanti kita sampai di sana. Dan itulah yang di sana, cinta kasih. Di mana tidak ada cinta kasih, aku akan memberikan kasih. Seperti Santo Yohanes dari Saleh bilang. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari selagi kita mohon rahmat, damai. Ya, kita berdamai dengan diri sendiri. Nanti kita akan berdamai dengan orang di sekitar kita, orang dekat. Ketika kita menerima diri kita, karena Tuhan menerima saya dan Tuhan juga menerima orang lain, maka saya juga berdamai dengan orang lain. Itu menjadi damai terjadi di mana-mana. Saya tetap aman, nyaman, karena saya telah menerima diri saya sendiri. Dan tidak takut apa yang terjadi dengan diri saya sendiri. Ya, damai sejahtera. Dan sekali lagi, jangan pernah ragu-ragu. Ketika kita ragu-ragu, kita harus yakinkan bahwa yang kita pegang itu bukan kelemahan kita, keberdosaan kita, tapi pada Yesus yang menerima kita dan mengatakan terjadilah dan terjadilah. Bunda Maria mengatakan let it be. Ya, terjadi, let it be. Ya. Jadi kata ragu, tentu kita jatuh bangun seperti Thomas, pastilah itu. Ya, pasti jatuh bangun berkali-kali. Ya, tapi keraguan itu harus semakin lama, semakin dalam, semakin yakin, bukan semakin ragu-ragu, tapi semakin yakin, semakin pasti, semakin kuat, semakin Tuhan tidak pernah mengabaikan. Ya, apa yang kita minta, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saudara, damai sejahtera ada padamu, pada kita. Tuhan menerima aku apa adanya. Dosaku, kelemahanku, keterbatasanku, kerapuanku. Dan Dia datang, Allah penciptamu, Allah penyelamat, penebus, tinggal, dan Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Luar biasa. Luar biasa.
biasa. Saya tidak bisa mengatakan kata-kata lebih daripada luar biasa. Semoga Anda mengalami itu. Hidup Anda bersama saya. Tuhan memberkati Anda. Dan meskipun Anda sakit, Anda menderita, Anda apa? Bersyukurlah. Berterima kasih dibawa dalam proses. Nah, maka dalam perjalanan, sekali lagi dalam perjalanan itu hidup kita seperti perjalanan ke Emmaus. Itu perjalanan panjang hidup kita. Hidup ada berjalan, jatuh dan bangun. Ya. Tetapi ketika kita membawa Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan akan membimbing, menuntun. Pastilah. Tuhan memberkati Anda. Memberkati kita semua, terutama bagi Anda yang sakit. Disembuhkan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.